RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ada pertanyaan ke Pak Topik mungkin? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Topiknya ini Pak Haji ya. Ya, tepuk tangan dong biar semangat. Tepuk tangan. Itu kiat-kiatnya Pak Topik bisa menjaga Legowo biar dia nggak marahan gitu. Tetap dia tuh masih senyum. Kalau mengangkat nasi itu dia selalu senyum. Aku bilang ini, Om kan dia nggak mau dipanggil Pak, katanya tua, cedoh kalau panggil tua, kalau panggil Pak, pengennya panggil Om. Enggak semua yang di KP harus panggil Om. Masih tinggal toh? Enggak. Om gimana caranya kiat-kiat menjaga Legowo yang tutup mata, tutup hati, tutup telinga itu gimana? Terima kasih. Legowo ya, biasanya proses itu. Kita dulu ya, dulu juga nggak bisa gitu loh. Awal-awalnya kita juga kadang terpancing emosi loh. Nah semakin dewasa, kita kan belajar gitu loh. Belajar, misalnya gini, kalau diginiin, terus disakitin, terus kita selalu sakit hati gimana gitu. Artinya kita belajar untuk tidak sakit hati dengan ucapan orang lain. Kita belajar dari buku ya, karena senang baca buku. Belajar dari pengalaman teman-teman, pengalaman anak-anak yang teman yang bisa belajar, mereka yang belajar bisa legowo dengan apa yang terjadi dengan kehidupan ini. Ya kita belajar gitu. Tidak proses ujuk jadi nggak bisa. Jadi memang belajar gitu loh. Belajar kalau bisa banyak membaca gitu sebenarnya. Kan kita, pengetahuan itu kan membaca. Kalau kita nggak membaca buku atau melihat yang kita nggak tahu tuh ilmu cara menghadapi orang kayak gini tuh harus gimana, kita harus baca. Jadi harus latihan. Legowo itu harusnya latihan ya. Ikhlas itu latihan gitu loh. Terus masalah muda ini ya. Kenapa orang kalau mau kelihatan muda itu satu sebenarnya. Bebaskan pikiranmu dari setiap apapun masalah. Jangan pernah meletakkan masalah sebesar ini contoh kita jangan pernah meletakkan masalah lebih besar dari isi kepala otak. Ini. Ulangi lagi, Pik. Ulangi lagi. Ulangi lagi kurang keras. Jangan pernah meletakkan sebuah masalah lebih besar dari isi kepala otak kita. Pasti akan selalu murung, galau, sedih. Tapi kalau bisa menyederhanakan masalah dan lebih kecil dari otak kita, selesai. Kita akan pernah menjadi tua. Ulangi lagi, Pik. Ulangi lagi. Ulangi lagi, Pik. Ulangi lagi. Ini penting ini, supaya kelihatan muda. Karena orang-orang yang tua itu karena cemberut, pasti itu. Suntuk, sedih, banyak mikir, banyak marah, banyak marah. Melihat orang lain senang, kita susah, ya kan? Kan gitu kan? Kalau bisa meletakkan masalah lebih kecil daripada otak kita akan bahagia. Tapi kalau kita punya masalah itu lebih besar dari isi otak kita, masalah itu lebih besar dari isi kepala otak kita, pasti kita jadi orang yang lebih tua, wajahnya lebih tua dari usianya. Yaitu topik. Meletakkan, menyederhanakan masalah, tidak jadi masalah kan, sebenarnya bisa kan. Kita punya hutang nih, kalau dipikir kan jadi beban kan. Coba kalau hutang itu nggak jadi bisa dipikir. Orang mau nagih ya kita temui gitu loh. Kita nggak bisa bayar ya ngomong aja nggak bisa bayar. Selesai kan. Tapi kadang kita lebih takut pada bayang-bayang dulu. Itu orangnya besar, ngamuk, tatoan, orang Ambon gitu kan. Itu udah ketakutan dulu. Itu kan nama anxiety, itu nggak boleh. Anxiety itu khawatir, ketakutan. Itu harus dihilangkan sama overthinking. Overthinking itu membunuh wajah. Sama anxiety, kekhawatiran. Berpikir negatif itu nggak boleh sebenarnya. Yang bikin tua itu yaitu anxiety dan overthinking. Kita lebih takut kepada bayangan daripada realita loh. Besok ada orang mau nagih nih, itu semalam nggak bisa tidur loh. Kan jantung kan. Wajah kita jadi kelihatan semalam nggak bisa tidur. Kan besoknya malah jadi wajahnya kusam gitu. Jadi gini, kalau bisa menghilangkan kekhawatiran, rasa takut, atau overthinking, berpikir negatif, ya udah
bisa jadi muda loh. Saya misalnya ini, oh Taufik kok umurnya sebelum orang bisa nggak pernah bisa nebak umur saya loh. Tapi umur kamu berapa? Misalnya orang kan nanya saya, umur saya sekarang segini gitu loh. Nggak percaya gitu. Orang tanya Topik umurnya 15 tahun. Umur saya sebenarnya usia sama Kaji gitu, sama waktu itu sama gitu loh. Sama. Itu sama, tapi orang nggak pernah nggak, Pik umur kamu berapa? Segini gitu. Nggak percaya. Percayanya berapa, Pik? Saya kelahiran 68 gitu. Kan lebih muda Pak Kaji kan? Iya. Bener nggak? 8. Saya 68 dong. Berarti udah 58. Iya 58. Orang nggak pernah umur saya berapa coba Pak? Nggak ada yang benar. 15 tahun, 17 tahun ya. Enggak, tapi 50 ya, 50 kan gitu kan. Ya sih tebak sendiri lah. Usia itu hanya angka-angka, bisa dicintain gitu loh. Usia itu adalah angka-angka. Angka kenapa dicintain gitu loh. Yang penting lihat penampilan. Penampilan gitu. Jangan lihat dompet. Jangan lihat dompet. Selama cowok ini ya, selama cowok masih bisa ngobrol sama ABG, berarti itu bagus gitu. Kelihatan muda gitu. Selama cowok bisa menggoda Wiatif, berarti pelaku. Bercanda ya. Akhirnya pengakuan. Pantasan tadi ngobrol lian di kambing. Gimana? Sado? Oh iya, Jadi terima gini ya, kasih. yaitu masalah umurnya. Enggak, misalnya ada lagi. Nih Pik, uang pertanyaan Pik. Kasih uang pertanyaan. Apa lagi? Ada lagi Pak Taufik. Tadi gasku udah dianggap belum? Ya kan? Saya selalu bilang, langsung debel, langsung diangkat. Tanya tuh Mbak Min tuh. Nggak pernah lama-lama kan? Di postpone tadi. Enggak, kan tadi diantar Mbak Min. Diantar nggak tadi? Berapa menit? Serisi berapa menit? Antara Mbak Min ngebel sama saya ngantar berapa menit coba? 10 menit kan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi legowo itu penting ya. Legowo itu memang faktor utama untuk hajatnya terkabul itu. Kalau selama masih mempunyai sifat 18 ya udah berat gitu loh. Coba Pik, ajarin Pik. Ini kebetulan susah nih Pik. Sifat 18, ajarin coba Pik. Lo tatap satu-satu Pik. Pelan-pelan, ayo Pik, coba. Tatap Pik. Terutama yang wanita Pik, tatap. Saya lihat kalau yang di sini tuh masih kayak ada yang ganjel gitu loh. Nggak bisa lepas itu. Saya lihat ini ya. Coba Wajah-wajah yang dari sini. Ya dari Mbak Eda, Terus Mama Aska ya. Terus. Jadi gini, aja yang kayak di Topik ameng apal. Topik apal nih, kenal semua nama-namanya. Kenal ini. Coba dari siapa? Ada Mbak Eda, ada Terus. Mbak Karin, ada Mama Aska, Mama Akbar, Mbak Fenty, Bu Heri, Mbak Dian, Mbak Ayu, Cak Edo, Mbak Rina ya. Mbak siapa? Mbak Indah, Mbak Mu, Mbak Min, Mbak Siti. Oh iya. Coba ditatap Pik. Coba Pik ditatap Pik. Ya ini saya lihat ya. Kayak apa gitu. Kayak ada yang sesuatu yang belum plong gitu loh. Coba kalau dar lepas gitu. Pasti enak gitu. Gimana ngajarin Pik biar dar itu gimana Pik? Gimana Pik? Coba untuk belajar untuk apa ya? Melepas aja gitu. Melepas. Taruh di tengah, bos. Taruh di tengah. Yuk. Ya, siapin piring sama sendok. Sama aqua. Ya, mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya geser. Pinjem mic-nya. Siapin piring, sendok sama aqua. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Di hati itu udah itu Pak Taufik, perasaan udah dilegoin. Tapi mulutnya nggak bisa, tetap langsung gitu. Buktinya aja dari sini kemarin ke di situ mesti komen gitu. Judulnya jadinya komen. Ibu. Iya. Padahal di sini udah dilegoin, tapi ada tetap komen gitu. Gimana Pik? Coba Pik. Apa mesti dikubur hidup-hidup?
Atau diapain, Pik? Kubur hidup-hidup. Kubur hidup-hidup. Coba Pik, ajarin Pik. Biar harus tuntas, Pik. Menyesuaikan antara hati dengan apa yang dibalut itu memang susah banget. Itu apalagi perempuan ya, apalagi perempuan. Tapi kalau nggak dipaksakan gini, di hati aku udah legowo, terus coba berpikir untuk nggak ngomong gitu loh. Tapi susah ya perempuan kalau dibilang gitu. Tapi kalau bilang susah ya susah gitu. Beda bilang saya nggak bisa, ya tetap nggak bisa. Tapi bilang aku bisa nih, harus mulut terkunci, pasti bisa. Tapi kalau dia ngomong saya nggak bisa, hati udah legowo, mulut tetap mau ngomong, ya akan seperti terus. Terulang lagi. Artinya ritmenya terulang. Ritme untuk seperti itu akan terulang beda. Jangan pernah ngomong, hati saya udah legowo, tapi mulut saya banyak ngomong. Itu akan seperti itu terus. Tetap mulutnya tetap ngomong. Tapi coba belajar ngomong gini, enggak? Belajar ngomong gini. Di hati udah ditahan. Di hati legowo. Iya, ditahan. Aku harus juga mulut dikunci. Ini belajar gini. Belajarnya gini. Langsung ceplos gitu. Ini bilang belajar dulu nih. Hati legowo. Mulut dikunci. Hati legowo dikunci gitu. Jangan bilang, aku legowo, hatiku nggak bisa. Ya akan seperti itu terus. Paham nggak? Sugesti seperti itu. Ya, sugesti tahu nggak yang gitu? Kalau dulu. Coba terangin Pik. Anggap aja nih TKA. Sugesti itu apa ya? Seperti semacam omongan gitu loh. Omongan diulang-ulang. Omongan diulang-ulang ngomong gini aja. Hatiku legowo, sebelum bekerja nih, hatiku legowo, nanti aku mulut kunci. Hatiku legowo, nanti mulutku kunci. Diulang-ulang aja, nanti mulut beda nggak bisa ngomong. Percaya nggak? Hati legowo, mulutku dikunci. Hati legowo, mulutku dikunci. Jangan bilang gini, hatiku legowo, tapi mulutku nggak bisa. Ya nggak bisa mulutnya, tetap ngomong, tetap komen. Paham nggak? Bukan. Pakai ini sugesti kata-kata. Kayak orang hipnoterapi itu, kayak hipnotis. Tapi maksudnya kan udah mau ngilangin jengkel itu udah mau dihilangin gitu ya. Tapi ada aja yang mancing begitu. Kayak gitu. Buktinya aja. Buktinya deketin Mik ya Bu, deketin. Buktinya ya. Kan sekarang itu pakai mangkok baru tuh. Udah diituin. Ntar kalau yang habis makan nganterin sendiri-sendiri gitu kan. Ada yang sebagian dianterin, yang sebagian enggak. Malah ngobrol aja. Jadinya makan sorenya jadinya kan binatu di dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus konfirmasi di mangkok itu kalau udah habis anterin masing-masing ya. Jadi kan komen udah kan. Sekarang bisa gitu kan. Nanti kadang udah waktunya makan, tamu-tamu tuh asik ngobrol aja, bukannya makan, ambil makan kita mau pisau nanti. Nah, terus habis tahajudnya ada lagi. Udah diituin kan. Masih ada yang mau makan. Di masjid mau makan, masih ada yang mau makan. Kan begitu kan? Itu takutnya orang masih mau makan kan gitu. Bisa ngobrol aja kan di situ di masjid itu. Giliran udah mau setengah jam udah ditutup di dalam itu malah datang 5 orang mau makan. Jadinya ngomong lagi, besok kalau masih di sini habis tahajud langsung ngantri makan ya Bu. Kan jadi komen lagi. Itulah ujiannya di sini. Ujiannya orang diajar itu seperti itu. Karena apa? Itu belajar untuk legowo. Coba gini. Menahan kan udah banyak ditahan kan enggak biar enggak langsung bilang apa ke orang gitu meskipun orang udah ngemancing udah banyak yang diituin. Tapi pasti ada itu. Gimana Pik? Coba nyelesain Pik. Ya, kalau berarti bedanya belum legowo ya. Kalau legowo ya biasa aja gitu loh. Mbak, misalnya yang penting gini, bukan komen yang jelek ya. Mbak, kalau saya ingatkan ya Mbak, kalau nanti jam makan, tolong ambil makan jam sekian gitu loh. Tapi jangan pakai marah ya. Jangan pakai marah, jangan sampai kesel. Iya, Kesel di hati ini enggak? Enggak marah sih, enggak kesel juga, tapi kan ngomong ke orangnya itu. Besok kalau masih di sini habis tahajud langsung ngantri ya. Begitu. Masih ngomong, bukan hanya langsung diambilin gitu kan, motor lagi ke dalam langsung diambilin, bukan. Ngomong dulu mulutnya gitu. Misalnya gini jangan beda ya, beda. Misalnya yang kayak gitu dijadikan legowo bisa enggak? Kalau saya bisa, Mak, saya belum makan, gua ambilin. Aku ambilin, saya nggak marah, saya nggak akan ngomong. Mas, saya belum makan, saya akan ambilin makan. Saya akan nasehatin. Bisa nggak?
Kalau saya misalnya, kalau saya dia saya, Mas saya belum makan. Lalu saya ambil aja bisa nggak? Ambilin langsung aja. Maksudnya itu yang nggak bisa itunya dari tadi diteriakin dia ngobrol begitu ngobrol nih lingkungan nih berlingkungan gitu ada 5 orang 6 orang gitu. Nah, udah lama ditutup muncul dia mau makan. Jengkel kan? Iya kan jadinya. Gimana penyelesaiannya, Pik? Yang tadi saya bilang, jangan kepancing jengkel, Bang. Ilmu 18 itu. Karena apa? Karena lagi riado. Pasti akan diuji seperti itu. Karena lagi riado. Orang riado di sini nggak ada yang diuji, pasti diuji semua. Kalau aku pengen tahu ya, kalau di sini akan tahu karakter aslinya seorang ya di sini. Kita melihat karakter seseorang aslinya itu akan terlihat ketika di RDAY. Benar nggak? Coba tanya teman-teman. Ingin melihat karakter asli seseorang itu di RDAY. Jadi kalau itu karena gitu. Jadi ini kan kepancing jengkel namanya beda. Misalnya saya ya, ini contoh misalnya saya. Dia ini ngobrol biarin Mbak. Bos, yang dapat langsung makan, Bos. Ayo, langsung makan. Nanti dapat uang makan kok, tenang aja. Yuk, langsung makan. Langsung makan. Langsung makan. Langsung makan. Yuk. Ayo, Pik, gimana, Pik? Nyelesain Bu Ida, Pik? Tadi itu, Ya. kalau bisa jangan kepancing jengkel. Yang penting kita udah memberitahu ya, Mbak Karin ya. Ya. Udah memberitahu kan, memberitahunya bagi baik nih. Ya. Tolong ya, memberitahu yang baik-baik. Jangan teriak-teriak, satu, yang teriak-teriak. Ya. Datangi ya. Makan, jangan enggak. Coba pakai kata bahasa-bahasa halus itu. Maaf ya, bisa. Jam makan, lagi mau ditutup. Tolong makan dulu, kan bisa. Kayaknya dibuat aturan gitu. Jadi jam makan itu misalkan hanya dari jam 12 sampai jam 4 lewat dari jam 2 kalau kalian tidak mengantri. Kan ada catatannya, ada tulisannya juga. Ya itu lo baca aja itu. Jadi dianya efek kira kalau ini nggak dikasih, kita lagi di nanti ada apa yang ini lah Coba, Pik, selesaiin dulu, Pik. Ini harus selesai. Kalau ini Yang lain boleh pada makan. Yang Topik lain lagi berantem sama Bu Ida. Ayo, yang lain Mari, langsung pada makan aja. saya kan selalu bilang, ini kan ketika ya gini ya. Lagi dipancing jengkelnya beda sama Karini. Ya begitu kan, karena riado gitu loh. Kalau bisa misalnya nggak marah bisa nggak gitu, saya tanya. Kalau nggak jengkel bisa nggak Mbak Karini sama beda? Pakai mic. Mana mic. Ayo, biar saya denger. Yuk. Ini pas waktu jamnya makan, ini tamu rame nih, ya. Ada salah satu tamu, dia bawa keluarganya. Saya udah bilang kalau untuk makan keluarga nanti tunggu selesai. Kurang nggak, Den? baru diambil. Ini tidak. Tamu Kurang nggak? panjang, pokoknya panjang-panjangnya lah tamu. Dia udah bawa kresek, udah bungkus duluan. Ya, siapa sih yang nggak marah? Ini tamu masih panjang ini. Ya maksudnya dia ngambil makan untuk dia sendiri. Nah, maksudnya ya bukan kita nggak ngasih ya. Maksudnya dia ambillah makan untuk dia dulu. Nanti kita kalau udah selesai tamunya ini, dia datang lagi bawa plastik untuk di rumahnya. Nah ini belum apa-apa dia udah ngambil duluan. Gimana? Tamu masih panjang. Gimana, Pik? Nyelesainnya, Pik? Gampang, sederhana gitu loh. Tepuk tangan dulu dong. Sambil ngunyah tepuk tangan. Sederhana banget. Belum pernah kan orang sambil ngunyah tepuk tangan? Sederhana kan. Misalnya kayak gitu kan cuma dibilangin aja, tapi halus bilanginnya. Jangan pakai perasaan marah. Mbak, yang nanti kalau membungkus, nanti kalau udah makan semua, kalau udah selesai, kalau udah sisa boleh bungkus. Kan sebenarnya gampang. Tapi tiap hari ya. Nah itu cuma dibikin tulisan ataupun dibilangin satu kali aja gitu. Tapi kalau mindsetnya berubah gini gimana? Kalau mindset saya gitu, cara saya misalnya saya jadi yang melayani ya, saya melayani soto nih. Saya tetap akan baik dengan cara baik supaya dia tidak tersinggung nih.
supaya dia tidak tersinggung cara ngomongnya aja gitu. Berarti kita nggak kena dosa. Tidak kena dosa, tidak kena hukuman melanggar sifat 18. Kayak gitu aja, jangan gampang. Selama kita tidak melanggar cengkel, kita bilangin sopan, ya, sangat sopan. Mbak, aku bilang sangat sopan nih, Mbak. Mbak, tak bilang sangat sopan ya gitu ya. Saya kayak gini loh. Oh, sambil sujud. Nggak apa-apa gini. Mbak, aku bilang sangat sopan ya, Mbak. Bahasa sarkas ya, bahasa kasar tapi halus benar. Mbak, tak bilangnya Mbak, Bu ya. Tolonglah. Sambil sungkem gitu. Yungkun gitu. Coba. Apa? Yungkun. Bahasa apa? Yungkun itu apa ya? Ya, ekstra gitu, Pak. Masih gak ngerti-ngerti gitu. Pik. Itu tadi mindset cara sebenarnya kita dia menerima. Ya tadi kita bilang, jangan pernah terpancing marah karena karakter seseorang. Itu ya goblok. Tenang Mbak Ida. Jangan ini Mbak Ida, ini ilmu nih, ilmu legowo. Kalau sebuah karakter seseorang itu tidak boleh pakai perasaan cara menyakitinya. Karakter seseorang yang berbeda dengan kita jangan pernah sampai dimasukin ke hati. Misalnya saya tahu ya, misalnya beda orang Batak misalnya ya, Batak kan ya. Karakternya gitu, ya kita terima gitu loh. Mbak Ida Madura, keras juga, ya kita terima. Tanya Mbak Ida kalau marah-marah saya marah nggak? Mbak Ida sering marah-marah itu, karena dia karakternya Madura. Tapi saya menerima, karena sama Mbak Hemi itu orang Madura gitu loh. Sama Mbak Karin orang ngomongnya keras gitu, Bataknya keluar. Ya kita terima nggak marah gitu. Jadi ketika memang karakter seorang, ya kita menerima gitu. Kalau saya selalu bilang, ketika sebuah karakter itu tidak bisa disikapi dengan rasa marah. Kalau karakter ya, gitu. Pik, lo ajarin biar dia plong bener menerima jawabannya Topik. Ayo. Sudah plong belum? Belum. Ini ya. Kasih dulu Topik biar neranginnya semangat. Pegang Pik, biar lo neranginnya semangat. Coba Pik, terangin. Ini kita contoh saya misalnya ya. Saya misalnya. Makan. Ada orang kayak gitu ya kalau saya. Coba Pik, terangin. Kalau saya ini belajar, ini karena kita lagi punya hajat. Karena kita punya hajat yang besar. Ya. Saya akan legowo banget. Ya. Ini berarti, ini orangnya kayak gini malah sebenarnya kita menguji kita. Menguji hajat kita loh. Ya. Coba ketemu orang baik semua. Satu orang lagi makan, baik semua karakternya. Ya kita nggak diuji namanya. Ya. Benar nggak? Satu tamu semua malam itu yang 100 orang manut, nurut ya, makanya ngantri sop tawa gitu. Ya kita nggak ada ujian. Ujian kita jadi orang seperti itu. Kalau kita legowo, saya selalu bilang, kalau legowo, saya yakin hasilnya terkabul. Ini ada ilmu ini. Ketika ini ilmu terkabul banget nih. Ketika sebuah keinginan hajat berbanding lurus dengan rasa syukur ya, itu pasti doanya sangat terkabul. Ketiga keyakinan apa yang kita inginkan berbanding lurus dengan rasa syukur, rasa legowo, rasa ikhlas. Ini saya baru baca tadi. Itu hajatnya pasti dikabulkan. Kalau bisa itu. Coba ulangin lagi, Pik, Ketika keyakinan hajat kita ya berbanding lurus, ekvivalen namanya itu. Dengan rasa syukur ya, dengan kondisi kita sekarang ini. Bertemu dengan orang yang marah-marah, kita legowo. Terus ucapan orang yang begini kita legowo. Kita melihat orang lain, kita tutup mata, kita tidak komen. Ini saya baca ini, bukan ucapan saya ini. Apa yang dia minta, pasti dikabulkan. Saya baru baca tadi ini. Pik, dia belum nyambung. Sekali lagi Pik. Nih. Ayo Pik. Sekali lagi Pik. Nggak apa-apa, yang penting terkabul. Ayo Pik. Saya baru baca tadi nih. Ya. Sebuah keinginan, harapan yang berbanding lurus itu berarti berbanding lurus nih. Dan rasa syukur kondisi kita saat ini, berarti kita legowo, tidak marah, terus ikhlas. Itu kata tulisan itu. Apa yang kamu minta pasti dikabulkan. 100% itu malah. Dia ngomong gitu. Saya baca ini baru. Bisa nggak? Jadi gini. Ujiannya Mbak Ida sama Mbak Karin menghadapi orang soto. Kalau ingin tercapai berarti legowo loh. Ngadipi orang itu ya legowo aja. Legowo aja bisa kayak Mbak Ida. Ya udah legowo aja gitu. Ngapain itu? Mau dibikin marah? Ya malah kita nggak terkabul hajatnya. Tanpa harus ibadah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ya kan? Iya. Cuman legowo doang kan? Nggak usah tahajud. Ya. Tahajud itu malah sebelah transaksi malah bener nih. Tahajud itu kalau transaksi ke Allah malah nggak suka. Kamu tahajud transaksinya apa? Hanya materi ya? Nggak bisa. Harus dimentokkan sampai akhirat. Kalau namanya tahajud itu transaksinya itu harus tidak sekedar berdoa dunia, harus mentok sampai akhirat. Jadi gini, cukup itu aja, melayani orang-orang habis tahajud, kan udah didoain sama orang yang tahajud. Iya. Benar nggak? Sudah didoain sama orang anak yatim. Satu lebih lagi, ketika sebuah keyakinan, keinginan, harapan, hajat berbanding lurus dengan rasa syukur dengan kondisi sekarang ini ya, kondisi kita lagi zero banget, zero ya. Dengan ikhlas, legowo, kata tulisan itu, apa yang kamu minta, Allah pasti kabulkan. Gitu. Bisa beda. Kamu nggak ya kira-kira? Saya kasih contoh orang yang privat hanya meraktekin buang sifat 18. 2 orang contoh. Ini privat dan yang terakhir terbaru tadi malam. Tadi malam. Yang terbaru. Itu nggak meraktekin apa-apa. Orang Batam. Orang Batam. Orang Batam. Jadi ada lagi satu lagi apa mungkin tuh? Kenal Baida kan? Yang datang ke sini pakai tongkat kaki 3 jalan dari Batam. Berat badannya 90 kilo. Ya. Sakit, otaknya harus pendarahan. Ada pendarahan di otak belakangnya sini. Kemudian dia pulang dari sini itu sampai rumah langsung sehat. Berat badannya langsung susut. Jadi 70 kilo. Dari 90. Jalannya jadi lancar. Kesini pakai tongkat kaki 3, pulangnya sekarang tongkatnya udah digantung. Jalan-jalan di perumahan, jalan-jalan di lapangan itu. Semua orang satu komplek takjub. Berobatnya di mana? Berobatnya di mana dan suaminya yang kita tambah takjub lagi, suaminya takluk, nurut. Padahal tadinya suaminya titik. Sama kayak yang bapak-bapak di sini. Iya. Kemudian disuruhlah suaminya supaya tambah yakin datang ke sini privat. Sedekah 10 juta. Jualannya apa? Kelontong, bahasanya dia kan kecil-kecilan. Nah, itu tidak boleh kita bilang kecil-kecilan. Jual kelontong, titik. Yang dipraktekin apa, Pak? Ya, penting pokoknya membuang sifat 18 itu saja. Jadi ilmu yang ditransfer dari suami ke istrinya, itu hanya sifat dari istri ke suaminya. Pokoknya Bapak harus buang sifat 18. Udah akhirnya jadi rukun. Kepalanya yang harusnya operasi. Sembuh sendiri. Sembuh dengan sendirinya. Berat badan tanpa dia fitness susut jadi 70. Sehat. Yang tadinya jalan pakai tongkat 3, sekarang udah jalan normal. Dagangannya laris. Sekarang rame, laris luar biasa. Bahkan bisa sampai privat, bukan naik bis. Naik pesawat dari Batam, dari jualan omsetnya itu. Ini menunjukkan bahwa kelegowoan itu penting banget. Nah, kalau masalah di lapangannya, teknisnya, bisa saja tutorial di kelasnya. Kan Pak Topik seperti itu. Nah besok Pak Topik pas rame saya diajarin ya praktek. Padahal nih ibu-ibu istilahnya belum dihujat. Iya. Baru dia makannya telat sehingga kita kesel udah tutup. Nah kalau orang lain kan udah ada yang dihujat. Iya. Tapi dia masih bisa legowo. Ya. Terus yang dari Subang Pak ya, ikan. Ya, ikan, Subang. Itu privat. Omsetnya dia jual 3 kilo aja nggak bisa sehari ikan. Yang diajari privat bayar 10 juta itu hanya selembar itu. Pokoknya Bapak Ibu harus buang sifat 18 itu. Nanti pasti berhasil. Praktek 2 minggu kembali lagi privat lagi ucap syukur. Praktekin apa? Enggak baca Quran. Enggak tahajud. Enggak. Pokoknya sifat 18 saya baci. Yang saya buang. Antara suami istri,
pesenannya minimal satu orang itu bukan 3 kilo, 30 kilo. Sehingga sehari itu bisa omsetnya bisa menjadi 30 kali 10 orang sudah setengah kintal. Bahkan bisa sampai 1 ton kadang. Sampai kewalahan melayani pesanan. Pesanan sekarang. Ini hanya itu saja. Legowo. Legowo saja. Ilmu legowo. Belum Suami ilmu istri, yang lain. ke Baru ilmu nomor 10. tetangga, ke pelanggan. Padahal rumahnya jauh dari keramaian. Padahal dia ML, suaminya maunya kalau naik dilayanin. Tapi kata istrinya, kalau papa mau ML tinggal pakai aja. Aku udah gak pakai celana dalam. Udah siap. Tapi suaminya nggak mau, gengsi. Maunya ditawarin dong mama. Kata istrinya, kan aku udah buka celana dalam. Papa tinggal manjat aja. Gak mau. Miss doang bisa nurunin omset. Tapi pada saat legowo, omsetnya naik. Udah nggak 3 kilo lagi, nggak 30. Tapi udah 3 kintal. Sekitar 300 kilo. Sekarang udah kita sabdain 1 ton per hari. Setiap bulan dia Privat. Privat. Tiap bulan pasti datang ngecas privat 10 juta. Jadi pada saat saya tanya, kok bisa omsetnya turun? Udah semua udah bagus. Nggak taunya miss gara-gara ML doang. Istrinya kan nggak bisa nahan ngantuk. Ya udah kalau papa mau pakai tinggal panjat aja. Aku nggak pakai celana dalam udah. Tapi suaminya nggak mau. Maunya ditawarin. Papa. Maunya ditawarin, tapi kan nggak bisa udah keburu ngantuk. Jadi miss itu aja bisa nurunin omset. Dari 3 kintal ke 30 kilo. Nah coba ibu bapak tidak pakai mulut tapi pakai praktek. Jadi ibu jangan, ini orang sama lagi datang kayak kemarin. Dia lagi. Gak percaya dia dibilangin. Dia lagi. Lo ngomongnya begitu. Daripada topik neranginnya A, B, C, D, F. Gue langsung potong poin. Dia lagi. Lo. Ya baik. Kalau Medan Legowo, pasti punya toko sembako yang seperti dulu. Punya 3 lagi yang besar. Iya, tepuk tangan dong. Bisa gak nih kata-katanya jangan ngomong. Dia lagi. Nggak boleh. Gue langsung turun. Ini cerita ya. Ini Mas Dedi cerita ke saya nih. Nanti jadi ribut. Tapi kalau pakai alat kelamin perempuan yang bawah jadi manut. Nurut. Katut. Yang terakhir lemes. Jadi nggak boleh. Kita kan kadang komennya nih. Nggak boleh. Baik yang laki mau perempuan nggak boleh. Saya maunya tutup deh. Karena kita lagi punya hajat. Dari sekarang pulang itu berubah. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Gimana? Pakai mic. Bilang ke bapak, belajar dari sekarang. Dari sini ke dapur berubah. Iya langsung. Sayang mbak. Sayang bu. Sayang. Soalnya di depan mata nih. Kita nih hajat tuh depan mata. Kalau yang lain nih belum pernah privat. Masih jauh. Berbulan-bulan baru cair 10 miliar. Bapak dan ibu di depan mata. Tapi yang kita nggak bisa. Ini kekurangannya apa? Karena kan bapak dan ibu lagi nggak interaktif nih. Yang interaktif kan ini. Ini interaktif sambil kita nilai. Oh, dia ngomongnya di sini. Dia lagi. Kalau dia kan nerang ini kan lama ya. Ayo Pek, gue kasih uang perangsang. Tapi dia nggak mudeng-mudeng. Kapan dia jengkang? Karena kalau orang udah jengkang namanya udah pasrah kan. Gue ngarepin dia jengkang. Kok nggak jengkang-jengkang? Gue lihat. Oh, ini ngomongnya tadi. Dia lagi. Langsung jengkang. Dah ketemu. Betul gak? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Oh, itu.
Pakai mic. Kemarin lama di sini itu, sekarang datang lagi. Jadi di hati aku, ya datang lagi. Baru tadi beneran. Enggak bohong, beneran. Apa nggak ucap alhamdulillah gitu aja. Harusnya. Alhamdulillah datang lagi. Harusnya. Enggak ngomong, tapi di hati. Enggak ngomong ke orang. Sekarang gini, Bu Ida, lebih tajam ngucap apa di hati? Di hati. Lebih tajam, kalau di hati itu kayak nusuk. Janganlah. Iya beneran kan ada tuh. Pakai mic Bu Ida, pakai mic. Beneran, maksudnya tadi beneran ada orang yang udah lama di sini baru pulang berapa hari. Sekarang balik lagi nongol lagi. Ada lagi. Baru sore, baru makan sore ini baru munculnya gitu. Tadi yang jam setengah tiga belum maghrib nih. Yang maghrib nih nongol lagi kataku. Mandi sapi Bu Ida ya. Ya maksudnya sama juga kalau Pak, di soto sama di sapi duluan di soto Pak. Dari soto baru cabang ke sapi, iya. Dari sapi dicabangin lagi ke dapur. Jadi tambah lagi nunggu ini yang di depan. kalau di sapi tuh, sapi habis BAB kita dibersihin. BAB lagi. Ya elah, kenapa nggak sekalian aja? Itu sama juga kayak Bu Ida juga. Cuman bedanya nih manusia, tamu RDAY ini sapi. Ya kan sapi BAB itu ya. Kita kerok bersihin ya. Kita baru noleh. Ya keluar lagi. Kenapa nggak sekalian? Waktu di sapi juga begitu. Pegang mic. Waktu di sapi juga begitu Pak. Kan udah nih beres kan. Udah beres semuanya. Giliran mau pulang, udah semuanya udah rata semua lagi. Terus gimana nih Pak? Udah ngambil lagi, tongnya ambil lagi, satu lagi. Jadi disingkongin lagi. Udah mau pulang rata lagi, ada lagi. Berarti godaannya dia yang berulang-ulang. Udah mandi, udah dimandiin tuh, udah dikerok dulu kan. Terus mandiin selesai, kan selesainya kan ke sana. Mau pulang, udah berjejeran lagi semuanya. Kadang-kadang masih bisa 2 tong tuh. Mangkok ya kan. Mangkok dan cuci semuanya kan. Mana mic-nya, pinjam mic. Sama kayak mangkok gitu kan. Mangkok udah dicuci, udah bersih semua. Begitu kita pulang, balik lagi kok ada lagi yang kotor ya. Dari mana? Kan itu ya, namanya kan dulu pakai mangkok nih. Habis terus, kurang terus. Jadi mulai dari awal udah disebutin siapa yang bawa turun mangkok ke bawah, kena denda 100.000. Tapi masih ada yang bawa tapi nggak sedekah yang nggak takut gitu. Terus saya jaga bersih giliran itu ya, giliran kan udah beres nih. Masih Pakai mic Bu Ida. tambah nih, ini soto, ini nasi, ini kerupuk. Antar nggak ada orangnya dia, aku balik lagi ada yang mau diambil, ini udah 3 lagi udah dipakein, ditutupin yang 3-nya, jadi 6 satu orang. Nah giliran datang lagi, udah di meja udah ada lagi, di sini udah ada, di tempat itu udah ada lagi. Perasaan tadi udah bersih kok masih ada lagi. Tiba-tiba kok nongol bate ya kan? Nongol lagi gitu. Jadi kunci. Jadi kan di luar tempatnya bos, bukan tertutup bos. Maksudnya mangkok yang kotor gitu, yang Kotornya yang Tapi gini bos, kalau kita nggak ada godaan, Bu Ida nggak akan nanya dan nggak akan dapat duit. Yo, Bu Ida sama siapa namanya? Ayo kasih. Satu-satu. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Bapak dan Ibu, coba Pak dirangkum 1 menit. Dirangkum hari ini. Dirangkum 1 menit, 2 menit.
Ya, kembali ke topik. Topiknya adalah yang terutama adalah legowo. Saya mengulangi lagi, kenapa kita harus legowo, lapang dada, karena dengan lapang dada itu beban-beban di pundak kita akan terlepaskan, akhirnya ketemulah fa inna ma'al usri yusra, kemudahan di dalam kesulitan yang kita hadapi ini, sampai diulang oleh Allah 2 kali. Artinya penting di situ. Kemudian ayat yang berkaitan dengan kenapa kita harus membersihkan hati, ini penting banget, itu ada di surat As-Sams, was-samsi wadduhaha. Kita ambil yang tengah-tengahnya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, hati kita, dan penyempurnaannya. Jadi jiwa, hati itu Allah menciptakannya dengan kesempurnaan. Di maunya Allah, hati kita ini bersih, suci. Walaupun Allah juga sampaikan bahwa memang di dalam jiwa manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang ditiupkan di dalam jiwa ini fujur, sifat-sifat yang tadi itu jelek-jelek, dan ketakwaan. Tapi ini godaan, seperti Pak Haji sampaikan tadi, memang harus ada godaannya, karena di dalam hati itu Allah memang fa'alhamaha, mengilhamkan. Jadi diilhamkan, pancingan di dalam hati itu fujur roha wa taqwaha. Tapi kalau kita mampu membersihkannya, kata Allah, Balasannya. Kata Allah, ini harus yakin, karena ini ayat Allah ya. Kalau mau beruntung, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Qad itu penyangatan sungguh, itu kan ada inna juga sungguh, fa juga sungguh, qad itu juga sungguh, pasti, niscaya, sangatnya luar biasa. Aflaha, hidupmu semua, karirmu semua, bisnismu semua, itu akan selalu beruntung. Aflaha, selalu mendapatkan keberuntungan, akan selalu meningkat, terus meningkat. Tapi syaratnya apa? Zakkaha, harus dizakati. Zakat itu artinya membersihkan. Maka hatimu harus dibersihkan. Bersihkan dari apa? Itu sifat-sifat dirangkum Pak Haji, itu sifat 18 itu. Rangkuman. Bantu Pak Haji untuk merangkum konklusi sifat ini yang harus kita, karena di situ satu pun nggak boleh ada. Karena satu sifat akan merambah ke sifat-sifat yang lainnya. Kalau kotor apa? Ayat berikutnya. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad, dan sungguh pasti kehidupanmu, rumah tanggamu, karirmu, bisnismu, karena Allah pasti mengalami kerugian, kebangkrutan, kemunduran. Bahasanya Pak Haji ini yang kita pinjam. Nyungsep. Ya, tepuk tangan dong. Sampai ketemu lagi besok malam. Bagiin uang kehadiran. Sampai ketemu lagi besok malam. Tanpa salaman. Ini. 100. Untung enggak. Kalau kurang.